Hukum memberi sedekah pada pengemis yang pura-pura miskin. Fenomena pengemis kaya raya memang sering kita temui di berbagai daerah. Bahkan yang lebih parah, mereka rela berakting layaknya penyandang disabilitas, padahal sesungguhnya mereka bisa bekerja sendiri dan punya tubuh yang kuat daripada sekedar mengemis. Penghasilannya yang melebihi pekerja keras membuat kita menjadi dilematis untuk mengeluarkan rasa simpati dan empati kepada mereka. Lalu bagaimana Islam memandang hal semacam ini? Apakah kita boleh memberikan sedekah pada pengemis yang pura-pura miskin? Ingatlah bahwa kita hanya punya tugas menghukumi seseorang sesuai lahiriah yang kita lihat, karena kita tidak bisa menerawang isi hatinya. Misalnya ada pengemis yang mengetuk pintu rumah kita, apakah kita akan memberinya sedekah atau tidak? Padahal nampak secara lahiriah dia miskin. Jawabannya tetap diberi. Kalaupun kita keliru karena dibalik itu bisa jadi ia adalah orang yang kaya raya, tetap Allah catat niat kita untuk bersedekah. Sedangkan ia mendapatkan dosa karena memanfaatkan harta yang sebenarnya tak pantas ia terima. Begitu pula jika ada yang menawarkan proposal pembangunan masjid. Secara lahiriah yang tampak, kita tahu orang yang menyodorkan proposal memang benar-benar butuh. Lalu kita berikan bantuan. Bagaimana kalau dana yang diserahkan itu disalahgunakan? Apakah kita tetap dapat pahala? Jawabannya, kita mendapatkan pahala sesuai niatan baik kita. Sedangkan yang menyalahgunakan, dialah yang mendapatkan dosa. Iya benar. Setiap orang akan diganjar sesuai dengan apa yang ia niatkan. Coba perhatikan hadis berikut. Dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhum, yakni ia, ayah dan kakeknya termasuk sahabat Nabi SAW. Di mana Ma'an berkata bahwa ayahnya, yaitu Yazid, pernah mengeluarkan beberapa dinar untuk niatan sedekah. Ayahnya meletakkan uang tersebut di sisi seseorang yang ada di masjid. Maksudnya ayahnya mewakili sedekah tadi pada orang yang ada di masjid. Lantas Ma'an pun mengambil uang tadi, lalu ia menemui ayahnya dengan membawa uang dinar tersebut. Kemudian ayah Ma'an, yaitu Yazid, berkata, "Sedekah itu sebenarnya bukan kutujukan padamu." Ma'an pun mengadukan masalah tersebut kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, "Engkau dapati apa yang engkau niatkan, wahai Yazid. Sedangkan engkau, wahai Ma'an, engkau boleh mengambil apa yang engkau dapati." Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, orang yang bersedekah akan dicatat pahala sesuai yang ia niatkan. Baik yang ia beri sedekah secara lahiriah pantas menerimanya ataukah tidak. Jadi kalau boleh kami memberikan saran, sebaiknya jangan manjakan pengemis ya. Apalagi yang malas bekerja seperti yang ada di pinggiran jalan. Mengamen, melantunkan nyanyian musik yang haram untuk didengar. Kebanyakan mereka malah tidak jelas agamanya. Sholat juga tidak. So, jika ingin bersedekah, carilah orang yang soleh, yang lebih berhak untuk diberi, yaitu orang miskin yang sudah berusaha bekerja namun tidak mendapatkan penghasilan yang mencukupi kebutuhan keluarganya. Hal ini berlaku pula ya jika Anda ingin menyalurkan sedekah atau wakaf Anda melalui lembaga tertentu. Carilah lembaga yang kredibel, transparan, dan terbukti menyalurkan sedekah dengan baik dan tepat sasaran. Ingat, di sisi lain juga ada peraturan atau undang-undang larangan memberi sedekah pada pengemis di jalanan. Di beberapa daerah di Indonesia telah memberlakukan aturan ini, serta orang yang melanggar akan mendapatkan denda dan sanksi tegas. Kan jadi tidak lucu di saat kita berniat sedekah, tapi malah kita yang diberi sanksi. Selain dibuatnya peraturan-peraturan tersebut untuk mengurangi bahkan meniadakan pengemis, harus juga ada inisiatif pemerintah bersama masyarakat juga tentunya untuk sama-sama menciptakan banyak lapangan kerja baru agar terbuka kesempatan bagi para pengemis memperoleh pendapatan yang layak dan sah di mata hukum. Islam sendiri memerintahkan pada kita untuk bekerja keras. Sementara meminta-minta alias mengemis adalah suatu pekerjaan yang hina. Dari Abu Hurairah ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lebih baik seseorang bekerja dengan mengumpulkan seikat kayu bakar di punggungnya dibandingkan dengan seseorang yang meminta-minta atau mengemis. Lantas ada yang memberi atau enggan memberi sesuatu padanya." Hadis riwayat Bukhari. Bahkan ada ancaman keras bagi para pengemis. Dari Hubshi bin Junadah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa meminta-minta padahal dirinya tidak fakir, maka ia seakan-akan memakan bara api." Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Jika seseorang meminta-minta atau mengemis pada manusia, ia akan datang pada hari kiamat tanpa memiliki sekerat daging di wajahnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga pembahasan ini bermanfaat.
Jangan lupa kunjungi rumaiso.com. Update setiap hari, insya Allah.